Saudara, kita akan melanjutkan rilis survei terbaru SMRC dan kali ini yang akan kita rilis adalah tentang kecenderungan elektabilitas partai-partai politik di Indonesia. Dan yang akan menyampaikan rilis hasil survei ini adalah Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Bung Denny, beberapa hari yang lalu kita rilis hasil survei dari survei yang sama ini tentang elektabilitas presiden. Dan sekarang kita ingin tahu tentang elektabilitas partai-partai politik, terutama dalam sebulan terakhir pasca deklarasi capres oleh PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Di rilis kita sebelumnya kita melihat kelihatannya ada efek ya terhadap elektabilitas Ganjar Pranowo dari deklarasi itu. Tetapi untuk PDIP sendiri atau secara umum pergerakan partai-partai pasca deklarasi itu sendiri bagaimana? Silakan Mas Edi. Baik, makasih Mas Saidiman. Jadi kita sekarang merilis hasil survei tentang dukungan pada partai-partai politik. Sumber datanya adalah hasil survei tatap muka, survei nasional yang terakhir kita lakukan pada 30 April sampai 7 Mei 2023. Jadi survei tatap muka ini target populasinya adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih ketika survei dilakukan. Sampelnya ada 1020 responden dengan margin of error survei diperkirakan plus minus 3,1% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Dan ini adalah perbandingan ya antara karakteristik sampel dengan populasi dari sisi gender, desa kota, usia, agama, etnis, pendidikan, dan juga wilayah atau provinsi. Terlihat bahwa sampel yang kita peroleh dalam survei tatap muka ini karakteristiknya sangat mirip dengan populasi. Karena itu kita cukup yakin bahwa temuan-temuan kita tentang partai politik akan dapat menggambarkan keadaan populasi secara keseluruhan. Nah, kita masuk pada temuan kita tentang pilihan kepada partai politik. Dalam survei kita bertanya kepada responden, jika pemilihan anggota DPR diadakan sekarang, partai atau calon dari partai mana yang akan ibu atau bapak pilih di antara partai-partai berikut. Kita tunjukkan 18 partai yang lolos verifikasi KPU. Nah, terlihat di sini Mas Saidiman ada grafik batang, ada dua warna. Yang hasil survei terakhir adalah yang berwarna biru ya. PDI Perjuangan terlihat mendapat dukungan paling besar, 28,2% paling menonjol ya. Kemudian disusul oleh Gerindra di posisi kedua, 15,3%. Lalu Golkar 8%. Demokrat 7%, PKB 6,8%, kemudian PKS 5,1%, Nasdem 4,5%, dan partai-partai lain mendapat dukungan di bawah 3%. Dan masih ada sekitar 15,1% yang belum menentukan partai mana yang mau dipilih. Nah, ini ada batang berwarna merah adalah hasil Pemilu 2019, untuk kita lihat perbandingannya, mana partai yang mengalami kemajuan dan mana partai yang mengalami penurunan. Dari partai-partai yang ada, kita melihat ada dua partai yang mengalami kemajuan dibanding hasil Pemilu 2019. Yang pertama PDI Perjuangan, itu naik ya dari 19,3% menjadi 28,2%, jadi naik sekitar 9%, ini kenaikan yang signifikan. Ya. Kemudian juga Gerindra cenderung menguat dari 12,6% menjadi 15,3%. Sementara partai-partai lain itu kita tidak melihat ada kemajuan, cenderung menurun atau stagnan ya. Nah, saya kira ini yang kita peroleh temuan tentang partai politik dibanding hasil Pemilu 2019. Ya. Ini menarik Mas Denny bahwa ada dua partai yang perolehannya di atas dari perolehan 2019. Ini kedua-duanya punya figur. Ya. PDIP punya Ganjar Pranowo sekarang,
Gerindra punya Prabowo Subianto, sementara partai-partai yang lain ini kan relatif, walaupun Anies Baswedan diusung oleh partai-partai juga, tetapi kan dia bukan bagian dari atau tokoh partai spesifik gitu ya. Apakah ada pengaruh dari ketokohan itu terhadap elektabilitas partai-partai ini? Ya, figur memang salah satu faktor yang penting bagi pemilih untuk kemudian memilih partai politik. Ketika ada figur yang kuat, menonjol, maka dalam studi-studi kita sebelumnya juga telah kita temukan itu punya daya dorong ya terhadap partai politik yang bersangkutan. Memang PDI Perjuangan saat ini punya tokoh yang populer, yang mendapat dukungan signifikan, Ganjar Pranowo, begitu juga Gerindra, ya tokohnya Pak Prabowo Subianto, ketua umumnya juga dalam survei kita yang pernah kita rilis itu mendapat dukungan signifikan sebagai calon presiden. Karena itu saya kira betul bahwa partai yang mendapat dukungan besar dalam hal ini adalah partai yang punya figur yang populer di mata pemilih. Oke, Mas Denny, saya akan melanjutkan pertanyaan tentang ini. Ini kan Mas Denny menunjukkan data perbandingan antara pemilu 2019 dengan data sekarang. Kita lihat fluktuasinya di sini. Kita lihat perkembangan dari partai-partai itu. Tetapi kan saya kira tidak statis ya perkembangannya. Kalau kita lihat dalam rentang waktu yang cukup panjang di dalam beberapa kali survei, bagaimana Mas Denny? Terutama dalam sebulan terakhir. Tadi di awal saya katakan bahwa ada peristiwa deklarasi PDIP terhadap Ganjar Pranowo. Apakah itu terlihat perubahan itu ketika deklarasi dilakukan? Oke, sekarang kita lihat tren ya dukungan kepada partai politik dari survei ke survei yang kita lakukan. Pertama kita lihat PDI Perjuangan. Nah ini adalah tren untuk PDI Perjuangan. Nah, kalau kita lihat kepala dan ekor ya dari 19,3 naik signifikan jadi 28,2% pada jangka waktu yang panjang. Tapi pada periode yang lebih singkat, sebutlah misalkan 1 atau 2 bulan terakhir itu PDI Perjuangan mengalami kemajuan ya. Dari kalau 1 bulan terakhir dari 25,4 ke 28,2%. Jadi kalau dari 2 bulan terakhir dari Maret 2023 ke Mei 2023 itu naiknya signifikan sekitar 5%. Jadi memang PDI Perjuangan itu terlihat ada penguatan dalam 2 bulan terakhir ini ya. Nah kemudian selanjutnya kita lihat ini Partai Golkar yang warna kuning bergerak dari 12,3%, kemudian terakhir menjadi 8%. Dan dalam 2 bulan terakhir di periode yang sama itu Golkar cenderung tidak mengalami kemajuan yang berarti, bahkan kalau ditarik lebih jauh begitu cenderung ada pelemahan gitu ya. Tetapi dalam sebulan terakhir memang tidak terpengaruh gitu ya. Naiknya suara PDI Perjuangan saya kira tidak terlalu banyak berpengaruh pada Golkar. Selanjutnya ini kita lihat adalah tren untuk Gerindra yang warna biru. Bergerak dari 12,6% di pemilu 2019 menjadi 15,3%. Artinya suara Gerindra pada survei terakhir itu cenderung melampaui hasil pemilu 2019. Ya. Begitupun PDI Perjuangan tadi ya. Kalau PDI Perjuangan ini konsisten Mas Aidiman. Setiap survei selalu di atas hasil pemilu. Jadi punya kans besar PDI Perjuangan itu menguat atau setidaknya kembali menjadi pemenang gitu ya kalau tren ini terus dipertahankan. Tetapi kalau Gerindra itu ada fluktuasi sebetulnya. Kadang pernah di bawah hasil pemilu 2019, kemudian juga pernah di atas pemilu 2019. Kita catat setidaknya dari beberapa kali survei ini ada 4 kali ya Gerindra itu ada kehidupan. Kira-kira ada kemajuan yang mungkin terjadi pada Gerindra, terutama dalam 5 bulan terakhir setelah Desember itu bergerak dari 9,7% ke 15,3%, hampir 6% kenaikannya. Saya kira ini juga perlu kita lihat ada momen-momen apa di sana begitu ya. Dalam 5 bulan terakhir bisa jadi gitu ya ada sosialisasi yang efektif dilakukan oleh Partai Gerindra di akar rumput, atau bisa juga karena kita juga tahu ada kebersamaan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi bagaimanapun merupakan figur yang masih sangat penting
dalam elektoral begitu, karena tingkat kepuasan kepada presiden kita pernah rilis juga masih sangat tinggi. Dan beberapa kesempatan dia pernah memberikan pernyataan menyampaikan bahwa Prabowo salah satu calon presiden yang ia dukung, kira-kira di endorse oleh Pak Jokowi. Atau juga memang pada saat yang sama kenaikan ini bersamaan dengan penguatan dukungan kepada Pak Prabowo. Jadi kenaikan pada Gerindra saya kira ini sejalan dengan kenaikan pada Prabowo Subianto. Begitupun dengan PD Perjuangan. Kita sudah merilis tokohnya Pak Ganjar Pranowo itu mengalami penguatan dalam sebulan terakhir, dan begitupun kita saksikan pada PD Perjuangan. Sementara Golkar saya kira tidak terjadi karena juga tokohnya Pak Erlangga kita melihat masih belum kompetitif dalam pertarungan calon presiden. Dan yang menarik kalau kita lihat angka absolutnya ini bulan ini baik PDIP maupun Gerindra ini adalah angka yang tertinggi sejauh ini sejak pemilu 2019. Betul sekali. Jadi ini 15,3% yang tertinggi. Begitupun dengan PD Perjuangan. Jadi dua partai ini kira-kira sekarang ini yang momen terbaik mereka. Apakah ke depan akan terus seperti ini? Ya, tentu kita tidak bisa pastikan. Kita harus ukur di survei-survei selanjutnya. Kita lanjutkan Mas Aidiman ke partai-partai lain. Kita fokuskan pada partai-partai yang ada di parlemen. Selanjutnya itu PKB. Kita lihat tren PKB bergerak dari 9,7% pada pemilu 2019 menjadi 6,8% di survei terakhir pada bulan Mei ini. Jadi ada cenderung penurunan kalau kita lihat kepala dan ekor. Dalam beberapa bulan terakhir, 2 bulan terakhir juga terlihat PKB cenderung melemah dari 10,3% jadi 6,8%. Tetapi PKB ini selalu ada dinamika lah begitu ya. Kadang mendapat dukungan yang baik, cenderung melampaui hasil pemilu 2019, tapi memang lebih banyak berada di bawah hasil pemilu 2019. Berikutnya ini Demokrat yang warna biru dari 7,8% ke 6,8% di survei terakhir, dan dalam 1 atau 2 bulan terakhir itu sebetulnya tidak terlalu banyak ada perubahan, tetapi trennya tidak menurun sekarang justru ke 7% ini ada kecenderungan menguat pada Demokrat dibanding 1 atau 2 bulan terakhir. Lalu yang berikutnya adalah PKS. PKS pada pemilu 2019 PKS mendapat 8,2%, sekarang 5,1%. Ada fluktuasi, pernah mencapai 6,9, pernah juga 4,1 dan seterusnya sampai 5,1. Jadi 5,1 ini bukan angka terburuk untuk PKS. Jadi ada kemungkinan PKS masih bisa menguat, dan kita pernah mengkaji ini ya. PKS diantaranya adalah salah satu partai yang biasanya mengalami penguatan ketika mendekati masa-masa pemilu. Selanjutnya Nasdem, kita lihat ini warna merah dari 9,1% ke 4,5%. Dari pemilu ke survei terakhir cenderung menurun. Pernah sebetulnya Nasdem itu sempat menguat pada Maret 2023 ke 7%. Tetapi penguatan itu tidak monoton, kembali melemah. Jadi belum ada bukti yang sangat kuat apakah Nasdem akan terus menguat dalam beberapa bulan terakhir, gitu ya. Kemudian ini adalah P3. P3 dari 4,5% di pemilu 2019 sekarang adalah 2,3%. Jadi tidak mengalami kemajuan ya, belum ada tanda-tanda P3 akan melampaui hasil pemilu 2019. Begitupun dengan PAN ya, kita melihat suaranya cenderung lebih lemah dibanding hasil pemilu 2019, dan setiap survei kita belum menemukan PAN berada di atas hasil pemilu 2019. Oke, Mas Dini, saya ingin sedikit kembali ke belakang ya. Saya ingin melihat 3 partai yang mengusung Anies Baswedan itu
kecenderungannya stagnan atau kecenderungannya atau bahkan turun ya, seperti yang dialami oleh Partai Nasdem. Ini agak berbeda tadi dengan partai-partai yang mendukung Ganjar, terutama PDIP, dan juga partai yang mendukung Prabowo Subianto, Gerindra. Itu seperti paralel. Kita kan sebelumnya sudah rilis elektabilitas calon-calon presiden itu. Dalam beberapa bulan terakhir Prabowo Subianto juga mengalami penguatan kan, demikian pula dengan Ganjar Pranowo. Sementara pada partai-partai pendukung Anies ini seperti mengkonfirmasi suara Anies yang cenderung melemah beberapa bulan terakhir. Apakah bisa kita baca demikian, Mas Denny? Jadi ceruk pada partai-partai pendukung Anies ini semakin mengecil menyusul dengan pelemahan suara Anies Baswedan. Bisa dibaca ini konsisten ya. Nah, dalam rilis terhadap calon-calon presiden kita melihat Anies sedang mengalami pelemahan dalam beberapa bulan terakhir, dan begitu juga kita lihat pada partai-partai pengusungnya, gitu ya. Barangkali juga ada korelasinya dengan bagaimana publik mempersepsikan kinerja pemerintah. Tapi kita akan bicarakan dalam rilis selanjutnya. Sekarang ini kita lihat misalnya PKS ya, itu di posisi 5,1%, itu bukan posisi terbaiknya, sebelumnya pernah mencapai 6,9%. Begitupun dengan Nasdem. Nasdem itu pernah 7%, sekarang 4,5%. Jadi sedang cenderung menurun, begitu bersamaan dengan penurunan pada Anies Baswedan. Walaupun sebetulnya ya, kalau kita lihat lebih jauh ke belakang Mas Haidiman, Nasdem itu kan sebetulnya suaranya itu tidak buruk-buruk amat ya dalam survei terakhir. Pernah mencapai hanya 2,2% pada Oktober 2020. Pernah juga 2,9%. Pernah ada kecenderungan menguat ketika mendeklarasikan Anies ke 5,4, tetapi kemudian tidak monoton, turun kembali dan agak naik lagi. Jadi Nasdem ini memang belum ada tanda-tanda ia melampaui hasil 2019, tetapi ada kecenderungan, ada kehidupan pada Nasdem. Kalau kita lihat denyutnya ya, pernah mencapai 7%. Oke, Mas Denny, saya juga pengen tahu nih tentang partai-partai di luar parlemen. Kira-kira ada kehidupan juga, bagaimana prospeknya? Kalau kita lihat trennya ya dalam survei-survei terakhir. Oke, di luar parlemen ini datanya kita gabung ya supaya kita dapat tren yang lebih baik datanya. Kalau kita bandingkan dengan hasil pemilu 2019 yang 9,7% gabungan suara partai-partai non parlemen, sekarang posisinya di 5,2%. Itu artinya cenderung melemah begitu partai-partai non parlemen. Tetapi bukan berarti partai-partai non parlemen ini sudah habis kans atau peluang dalam pemilu. Karena apa? Karena pada saat yang sama kita juga melihat masih ada cukup banyak nih Mas Haidiman, 15,1%. Ini suaranya yang belum menentukan pilihan. Lebih besar dari suara Golkar misalnya kan. Suaranya sama dengan pemenang kedua ini. Sama dengan pemenang kedua, Gerindra kan gitu. Yang ini bisa saja ditarik oleh partai manapun gitu ya. Dan sebetulnya juga dukungan kepada partai-partai politik itu tidak sangat stabil ya. Kita pernah membuat studi di antara partai-partai yang ada, pemilih-pemilih partainya ternyata tidak semuanya itu menyatakan sudah mantap dengan pilihannya. Masih bisa mungkin swing gitu ya dalam waktu-waktu ke depan, apakah akan tetap memilih partai yang sama atau akan mengubah pilihan. Jadi masih ada peluang tentu saja, tetapi tidak mudah bagi partai-partai non-parlemen untuk bisa masuk ke Senayan. Saya kira kalau kita lihat kumulasi suaranya baru 5,2%. Oke, Mas Denny, ini sangat menarik. Saya mencatat beberapa hal di sini dari presentasi yang disampaikan oleh Mas Denny Irvani tadi. Yang pertama adalah jika pemilu diadakan ketika survei terakhir dilakukan, yaitu 30 April sampai 7 Mei 2023, kita mendapati urutan teratas sekarang adalah PDIP, kemudian disusul Gerindra, lalu Golkar, Demokrat, PKB, dan seterusnya. Kita juga melihat di sini kalau kita bandingkan dengan suara yang diperoleh oleh partai-partai pada pemilu 2019, ini tampaknya hanya ada dua partai yang memiliki suara yang naik dari hasil pemilu sebelumnya. Yang pertama adalah PDIP, kemudian yang kedua Gerindra. Selebihnya partai-partai yang lain itu suaranya masih di bawah
bahkan cenderung menurun dibanding dengan hasil pemilu 2019. Kita juga lihat di sini di dalam tren elektabilitas PDIP sekarang ini mendapatkan suara 28,2%. Ini adalah angka tertinggi pasca pemilu 2019. Bahkan di dalam 2 bulan terakhir PDIP menguat dari 23,4% di survei awal Maret 2023 menjadi 28,8% di survei sekarang. Tadi dijelaskan bahwa kemungkinan ini ada pengaruh dari efek pencalonan Ganjar sebagai calon presiden oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Gerindra juga mengalami penguatan yang cukup tajam. Kalau kita bandingkan dengan dari pemilu 2019, dia juga naik suaranya, bahkan yang diperoleh sekarang secara absolut kita saksikan tadi itu lebih tinggi dari berbagai macam survei sejak 2019 sampai sekarang. Tetapi tadi Mas Denny memberi catatan di akhirnya bahwa sebenarnya partai-partai ini masih punya potensi untuk menaikkan dukungan. Salah satu penjelasan utamanya adalah karena masih ada 15,1% pemilih yang belum menentukan pilihan. Ini bisa menambah suara partai-partai yang ada sekarang maupun partai-partai yang baru yang belum masuk di dalam parlemen. Saya kira demikian hasil diskusi kita sekarang ini, Mas Denny Irvani. Kita akan ketemu kembali di dalam rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.